Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat NB Naga Bumi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan yang sedang terbaring sakit, kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan seperti sedia kala kembali. Amin. Pada malam hari ini juga, pada kesempatan ini, NB Naga Bumi akan bikin konten tentang masalah mitos-mitos yang ada di blog Siranda. Seperti apakah kisah-kisah di blog Siranda sendiri? Kali ini Cak Kelelana ditemani Pak RT yang tahu betul tentang seluk-beluk atau yang lebih dikenal petuah di daerah blog Siranda. Blog Siranda. Ya, seperti apa cerita-cerita mitos-mitos yang ada di blog Siranda sendiri? Kita langsung bertanya-tanya dengan narasumber kita, yaitu dari Pak RT sendiri. Konon di telinga-telinga atau dari warga ke warga sekitar, blok Siranda itu sangatlah angker atau sangatlah wingit ya, dikenal di masyarakat sini atau dikenal di masyarakat di mana-mana gitu ya. Jadi yang kami akan ceritakan di sini bukan hanya cerita dari Sirandanya saja. Ya, mestinya ada blog Siranda, pasti ada yang lain. Kali ini langsung saja kita langsung wawancara atau langsung dari narasumber kita, yaitu dari Bapak RT sendiri yang punya kawasan di sini, yang kebetulan juga Pak RT mempunyai ladang atau sawah di sini. Betul ya Pak RT? Ya, betul. Seperti apa Pak RT? Kisah-kisah Siranda di sini katanya dari orang-orang ya, atau dari petani atau dari orang lain itu pernah ditampakkan Siranda. Sosoknya seperti apa sebetulnya sih? Apakah betul itu nyai-nyai atau gadis gitu? Mengenai blog Siranda ini sesuai mitos berdasarkan cerita para orang tua dulu ya. Iya. Saya pertama kali memang saya berasal dari luar daerah sini. Tapi kebetulan mertua saya memiliki lahan di sini. Kurang lebih 20 tahun yang lalu berpesan bahwa kamu hati-hati tinggal atau berladang, bersawah, bertani di lokasi Siranda sini, dan harus waspada, jangan sampai tingkah pola kamu itu sembrono gitu. Jadi tidak gampang sembrono, karena apa? Dihuni makhluk halus. Karena lokasi ini menurut mitos sejarahnya itu ya ada hubungannya antara blok Siranda ini dengan sebelah utara itu Sandrageni. Oh, Sandrageni. Iya. Dan di sebelah selatannya lagi di Ketos itu Elon. Elon ya, betul. Iya. Itu ada hubungannya dari makhluk gaibnya. Semua dari gambaran para orang tua tuh berbentuk ular. Oh, berbentuk ular. Ya, ular naga. Ular naga. Konon juga pernah saya ada orang jauh bahkan tidak mengenal wilayah sini, tapi lokasi saya di luar daerah. Oh, di luar daerah. Bahkan dia bilang ke saya, "Bapak dari lokasi ini ya?" Oh ya, ada. Dari waktu itu dia bilang, "Itu yang di pasar Kemantran sebelah sininya." Iya betul, itu namanya Sandrageni. Nah, di situ ada Pangeran Sandrabuana. Di Sandrageni situ? Iya. Namanya Pangeran Sandrabuana. Oh, Sandrabuana. Nah, makna dari Sandrabuana itu
ya untuk menyandra diri dari angan-angan pikiran-pikiran yang untuk menguasai dunia dalam bentuk harta atau apa. Disandra diri sendiri. Iya. Itu. Begitu pula sesuai nih ya yang kita mau ceritakan tentang Blok Siranda ini. Betul sekali. Dari orang tua kita dulu ya yang pesan gitu, bahwa pesan juga hati-hati kalau di sini, khususnya di sebelah barat sana ya, Di sebelah Blok Siranda juga. Ya, di sebelah barat ujung sering ada suara aki-aki batuk. Jadi seperti gitu. Iya. Itu katanya ular, suara ular. Oh, suara ular. Ada suara ular seperti itu. Lah mitosnya apa itu Pak? Kok begitu ada suara batuk-batuk seperti itu? Itu kan mitosnya kan dari berbentuk siluman ular. Iya. Lah apakah akan menjadi malapetaka bagi kita sendiri umat manusia atau gimana itu Pak? Oh tidak, sebenarnya tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Cuman kadang-kadang yang mengganggu itu malah manusianya. Justru manusianya yang mengganggu. Yang mengganggu. Padahal kan perlu adab ya. Betul. Enggak di lahir, enggak di batin, alam gaib pun ada adabnya. Betul, betul. Sama sebenarnya. Kalau kita berkeyakinan bahwa makhluk gaib itu ada, ya harus sopan santun juga. Betul. Tidak terucap dalam hati pun bisa permisi, mau bekerja apa istilahnya, mau lewat situ, mau hadir di lokasi situ pun permisi lah. Gitu. Bahasanya bukan uluk salam gitu. Ya uluk salam. Itu sesuai dengan diajarkan menurut agama juga harus begitu. Betul. Cuman kan kadang-kadang ada pro kontranya. Betul sekali ya, tentang masalah dunia gaib soal itu ya Pak ya. Iya. Lah terus gini Pak, dulu di sekitaran Blok Siranda itu ada seorang petani itu menemukan sebuah boneka. Dan orangnya pun itu masih hidup juga. Iya. Cuman dari bentuk boneka itu bentuknya kecil segini. Iya. Apakah itu dari alamnya Siranda sendiri apa bukan itu Pak? Oh ya bisa jadi. Karena bisa kan banyak. Namanya saja blok. Disebut Blok Siranda. Sir itu kan berasal dari kata sir. Sir itu rahasia. Sir rahasia. Itu dari berbagai macam tafsir juga ada. Ada siro. Siro itu berarti kan Anda. Bisa terjadi sir, itu Anda. Rahasia Anda. Oh, rahasia Anda. Nah, rahasia Anda itu ya berarti diri kita masing-masing. Justru itu orang tua dulu bilangnya itu apa? Itu sanepan, sesungguhnya nasihat untuk kita semua. Para orang tua dulu kenapa ini? Kan kebanyakan orang tua dulu tuh lakunya kuat. Puasa, jago ya. Tirakat lah, istilahnya tirakat. Nyepi di situ, duduk sambil zikir, sambil wirid di lokasi-lokasi tertentu. Makanya kadang karomahnya tertinggal di situ kan ada. Dan kadang-kadang ya memiliki kekuatan tersendiri juga, bisa membentuk yang namanya makhluk ya. Kodam itu bisa membentuk benda apapun. Apa aja gitu ya. Iya, apapun bisa dibentuk. Bahkan makhluk itu pun bisa berubah-berubah. Bahkan si ular itu sendiri kadang bisa besar, kadang bisa kecil. Kadang juga bisa berbentuk makhluk lain. Kadang juga bisa berbentuk tuyul. Kadang juga bisa berbentuk babi. Tergantung manusianya mau memanfaatkan, bekerja sama, kalau istilahnya, atau bekerja sama dalam arti positif ya berarti saling mendoakan, saling kasih sayang. Kalau saya ya biasanya paling ya
Ya karena nggak ngerti apa-apa, cuman dipesenin. Paling kirim-kirim hadiah Al-Fatihah kepada penghuni makhluk sini, terutama Blok Siranda. Al-Fatihah itu aja cukup, sama sholawat Nabi. Kan gini Pak, Bapak tadi kan menyebutkan dari Blok Ketos ya, yang ada di selatan sana. Tadi kan menyebutkan Elon. Iya. Apakah ada kaitannya dari Siranda juga? Iya, tetap ada. Karena satu jalur, cuman kan wilayah masing-masing. Bahkan menurut cerita dulu ya memang cerita tapi fakta. Bahkan orang kampung saya dari luar kan ada yang duluan di sini. Dia pernah berucap waktu dia tanam bawang sama bosnya itu, dia kan nazar mau 40 hari. Setelah umur bawang itu 40 hari sebelum panen itu mau mengadakan syukuran lah. Syukuran berbentuk makanan atau apa yang sesama teman, dia lupa. Kalau kan gini Pak, karena tidak terlaksana itu dia lupa. Ya wallahu a'lam sih. Wallahu a'lam bisawab ya Pak. Wallahu a'lam, tapi kenyataannya kan gini lagi Pak, tentang masalah di Siranda. Kita kembali lagi ke Siranda, di Blok Siranda. Kemarin di Blok Siranda ini itu ada anak muda ya, itu ditampakkan wujud kuntilanak yang ada di jalan sana Pak. Tempatnya ada di pohon mangga. Apakah itu pernah nampak di situ dari kuntilanak-kuntilanak tersebut? Apakah hanya halusinasinya dari si pemuda itu Pak? Oh, kalau dengar tentang kuntilanak, mayoritas itu ada di sebelah Ketos sana. Oh, yang ada di Elon sana. Kalau di sini jarang terdengar nongol kuntilanak. Tapi pernah ada waktu pohon besar di sini sebelum tumbang itu. Randu ya? Iya, bukan. Apa? Pohon karbesia. Karbesia. Ya. Setelah itu sering menggoda. Lari ke sono ke rumah yang tingkat waktu itu masih kosong. Sekarang malah adanya di sana di kampung. Oh, adanya di kampung, enggak huni di sini lagi. Bahkan saya juga pernah dengar, cuman nggak bisa lihat kuntilanaknya, cuman dengar suaranya. Suaranya saja. Iya. Di belakang rumah saya malah. Ketawa itu. Wah, kaget. Ya, bener kaget. Tapi alhamdulillahnya apa? Istri saya tuh orangnya bandel, pemberani. Dia juga dengar, saya dengar, banyak yang dengar pula. Tapi jam 10 malam itu kok ada suara kuntilanak pas di belakang pintu. Padahal pintu rumah saya di belakang juga masih dibuka, masih belum tertutup, orang masih sore. Istri saya di dapur, masih dengar. Istri saya jawab, kuntilanak, ya wene wis kelayaban. Itu hebat. Jadi kuntilanak itu dimarahin. Iya, dimarahin sama istri saya. Ya sambil marahin nggak serius lah, marahin bercanda gitu. Karena dia nggak seolah menghilangkan rasa takutnya sendiri, betul. Itu dengan bentuknya begitu, ngajak ngomong. Iya, jadi kan gini ya Pak ya, siapapun saja yang mendengar kisah kuntilanak itu, apalagi terdengar tentang suaranya, siapa saja pasti akan takut kan, gitu ya Pak ya. Iya, umumnya gitu. Tapi itu heran saya, istri saya kok malah nggak takut, diajak ngomong kuntilanak, ya wene kok kelayaban. Saya juga ketawa. Hebat kamu ya. Dan gini Pak, ya, katanya dari petani juga yang pernah yang mempunyai ladang di sini. Iya. Konon pernah ditampakkan sebuah perahu kencana. Betul itu enggak Pak? Oh iya, dengar-dengar ya. Apa sih sosoknya perahu kencana itu? Apakah itu sebuah perahu kencana itu, apakah tiangnya emas, apakah perahunya emas? Konon
dari orang-orang sendiri, dari orang-orang yang pernah menceritakan tentang masalah perahu kencana ya, yang sering melihat itu katanya emas semua. Betul nggak itu, Pak? Ya, itu kan kita juga kembali ke kita mendengar ya. Kita cerita juga kita nggak bisa membuktikan Betul. dengan melihat sendiri. Tapi dari kejadian-kejadian itu saya juga mendengar bukan hanya satu orang, Mas. Ada beberapa orang yang pernah lah bahkan sampai disuruh mengambilnya. Mungkin katanya jatahnya kamu keturunan ini yang ada hubungannya dengan lokasi tersebut. Bahkan ada juga yang di jalan, pas di jalan tapi bukan Siranda ya, arahnya sana nih, pas di blok Di itu Sandargeni itu, Sandargeni Embel, burung perkutut. Bahkan burung perkutut itu juga perwujudan dari kereta kencana itu tadi. Oh, jadi berubah, bisa berubah-ubah. Namanya gitu. makhluk gaib kan ya. Kodam apapun bisa menyerupai lah. Iya. Itu pun kadang-kadang dipulang bawa ke rumah, lepas lagi ke situ lagi, ke situ ambil lagi. Oh, jadi burungnya bawa pulang. Iya. Terus lepas ke situ. Iya. Oh. Lepas ke situ ada lagi, diambil lagi. Padahal kan nggak ada yang buka, lepas sendiri. Terakhirnya dimasukin lagi ke sana, Ke kandang lagi. Bentuknya itu Apa? Ular? bukan Apa? kereta kencana. Oh, bentuknya tapi kereta kecil kencana. katanya. Oh. Kayak bentuk kereta kencana, kayak dokar kuda itu. Oh. Ada keretanya gitu. Jadi gini pemirsa, ternyata ini ada juga Membentuk gitu. menarik juga ya tentang masalah dunia perkutut ya. Perkutut ya dari apa namanya itu Sandargeni ya, itu menyerupai dengan perahu kencana pemirsa ya yang ada di sana. Ternyata di situ kisahnya lebih menarik juga ya, tapi lebih menarik lagi di Blok Siranda sendiri. Pengalaman Bapak yang pernah yang sekarang ini kan Bapak kan mempunyai sawah di sini. Iya. Pengalamannya Bapak di sini, apakah di siang hari itu sering ditampakkan, apa di malam hari apakah Bapak sering ditampakkan, apa gimana itu, Pak? Nah, kalau untuk saya pribadi ya, kadang-kadang saya juga heran. Kok katanya di sini angker, ini angker. Kok saya nggak pernah diunjukin, nggak pernah dikasih lihat bentuknya macam apa. Tapi anehnya kadang-kadang istri saya pun sering ditampakkan ular. Bahkan pas panen padi, diumbukan itu kan sedikit setelah dibuat itu kan ditaruh, ada ngumbuk lah sedikit. Kan ada saatnya dikumpulin mau digeprek kan, disengkol loh, kok sedikit dibopong berat banget. Begitu lagi ular yang dibopong itu ular. Ularnya gede. Ya selengan gini, hitam katanya. Tapi itulah saya heran juga, istri saya tuh nggak takut, nggak langsung panik. Wah, karena umumnya kalau orang takut kan kaget ya. Itu nggak kaget. Istri saya jangan-jangan keturunan ular apa ya. Itu kan ular. Iya, dalamnya maksudnya. Kalau betul. Fisik sih tetap manusia. Cuma namanya iya, mungkin gini Pak, istri Bapak itu tahu tentang masalah dunia-dunia alam-alam astral mungkin, ya, mungkin. Gitu. Mungkin ada keturunannya Pak. Iya. Gitu. Lah, terus gini Pak, apakah di Blok Siranda sendiri ini ada naungannya dari Blok Siranda? Apakah seperti tadi siluman-siluman yang lain itu bukan Blok Siranda, bukan Nyai Randa sendiri kan? Tapi banyak itu anak buahnya. Oh, anak buahnya. Ya, anak buahnya semua. Ya berdasarkan cerita orang tua sih, si Randa yo itu nenek-nenek tapi kadang-kadang cantik. Oh, cantik. Bisa berubah muda. Cantik banget lah. Jadi bisa berubah muda, bisa berubah menjadi tua gitu ya, Pak ya.
sikon. Bahkan pernah nih teman saya seorang guru dari Kalijambe main ke sini minta tanah mau buat dia pot kan. Dia kan agak peka, agak apa namanya ya, penglihatan mata batinnya kebuka. Iya, ada arah ke situ. Dia katanya merinding banget ngeliat. Emang kamu gak ngeliat, Ras? Enggak. Nenek tadi saya merinding banget. Gitu. Dia dikasih lihat, saya yang punya lokasi nggak pernah dikasih lihat. Tapi ya saya senang juga nggak pernah dikasih lihat. Takut kalau dikasih lihat nanti rupanya apa. Takut saya. Dulu Pak, NB Nagabumi itu kurang lebihnya 3 tahun lebih pernah ngungkap misteri dengan cara mediumisasi atau cara dengan mediator. Oh iya, pakai mediator. Di situ di Blok Siranda sendiri kok ada sebuah apa namanya itu, sebuah bata atau batu. Dulunya katanya itu tempat apa namanya itu bendungan, betul nggak itu Pak? Betul. Oh betul sekali ya. Di zaman penjajahan, zaman penjajahan Belanda lah. Iya. Memang di situ kan masih ada sisa-sisanya. Iya betul, ada sisa-sisanya di situ. Itu bendungan waduk ya, untuk pengairan zaman dulu. Gitu. Dan gini Pak, waktu itu ada yang mengatakan seperti ini, dari petani mengatakan seperti ini, Mas, kalau mau bikin konten di sini, kalau jam 12 siang itu jangan sampai ke sini. Oh, pesan. Nah, kalau apa ada suara azan, situ keluar, jangan di sini. Nanti diganggu dengan Nyai Randa sendiri. Betul nggak itu, Pak? Betul. Contohnya ada saksi. Saksinya teman saya. Kebetulan dia peka juga. Pas saat waktu sholat azan itu kan sebelum sholat kan azan dulu ya. Iya. Kalau posisi kita lagi aktivitas, dia pasti ditegur. Wih, liren disit, jagong. Gitu. Ana wong adon ya. Iya. Liren disit, ngadon. Maka memang ya adab sih ya. Iya betul. Ya teman saya itu yang dia peka bisa ngelihat, ya dikasih tahu. Kalau saya ya kebetulan teman saya, melalui teman saya jadi saya tahu. Nah setelah saya dengar dari dia, makanya saya pun walaupun mata batin saya ndak bisa melihat begitu, saya percaya. Makanya tingkah laku saya juga berusaha pakai adab, sopan santun. Ya, ada. Terima kasih banyak Pak waktunya. Karena ini sudah larut malam, saya banyak-banyak berterima kasih dengan Pak RT yang sudah memberikan waktu kepada NB Nagabumi untuk mengungkap atau untuk menceritakan tentang mitos-mitos yang ada di Blok Siranda. Bahkan ceritanya ini bukan di Blok Siranda sendiri ya, bukan di Blok Siranda aja, tapi ada di Ketosan Elon dan juga ada di Sandargeni. Ya, itu saling berkaitan. Ternyata ada benang merahnya. Ternyata ada benang merahnya ya, dari Sandargeni, Elon itu ada kaitannya dengan Blok Siranda sendiri. Ternyata Blok Siranda itu dan juga dari Siranda dan Elon itu dulunya memang kata dari Pak RT sendiri itu memang sungil ya atau singit. Kalau sekarang mah nggak ada singit-singitnya gitu ya, karena apa, sudah bebas ya, mengikuti zaman. Dan apabila ada perkataan-perkataan dari saya atau dari Pak RT sendiri ada yang merasa tersinggung atau kurang berkenan dihadirin NB Nagabumi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja. Yang belum subscribe tentunya subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa pencet tombolnya, klinong. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.